semuanya, kembali lagi di program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Hari ini bersama saya, Kathleen Kane, dan juga bersama narasumber kita, Ibu Magdalena Pranata. Perkenalkan, saya Kathleen Kane, lulusan dari Pelangi Kristus, angkatan yang kedua, yaitu Sukadamai. Saya lulus dari Pelangi Kristus tahun 2012 dan kemudian melanjutkan studi di Saat, dan sekarang kembali lagi ke Pelangi Kristus, guru dan kepala sekolah. Iya, Pelangi Kristus. Puji Tuhan. Iya, Bu Magda, jadi hari ini kita mau bicara tentang 3 hal yang membuat anak bahagia bersekolah di Pelangi Kristus. Tapi sebelum kita bahas 3 hal itu, mungkin saya pengen tanya dulu sama Bu Magda, seberapa pentingnya anak itu bahagia waktu sekolah? Oke. Saya menyapa dulu ya Ibu Bapak Saudara semua di situ yang termasuk yang rajin mengikuti podcast Belajar Kebenaran Tuhan. Guru Kathy, saya panggil Guru Kathy ya, karena sekarang sudah jadi guru. Jadi, mengapa penting anak itu bahagia waktu sekolah? Sebab sekolah ini ternyata adalah sebuah proses anak untuk dipersiapkan menjalani hidup bersama Tuhan. Ini kalau dalam konsep Alkitab. Karena itu, waktu mereka belajar kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan melalui mata pelajaran, melalui aktivitas, melalui program, melalui mengerjakan tugas, mereka harusnya merasakan sukacita karena kan berjalan bersama Tuhan. Mereka seharusnya merasakan gembira karena berjalan bersama Tuhan. Jadi pengalaman indah berjalan bersama Tuhan itu harus diterjemahkan waktu mereka sekolah sampai menjadi satu suasana hati yang sewajarnya dialami seumur hidup. Sebenarnya begitu. Jadi ketika seorang anak itu bisa mengalami kehadiran Tuhan sejak kecil, merasakan senangnya berjalan bersama Tuhan, dan itu dihidupi lebih banyak dalam fase hidupnya, itu akan menolong anak untuk bertumbuh dengan sehat secara rohani, emosi, mental, dan juga dalam pertumbuhan karakter di dalam Kristus. Jadi katakanlah begini, Tuhan menciptakan manusia dalam habitat untuk berelasi dengan Tuhan, ya kan? Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, itu kan habitat itu rusak, karena manusia sudah tidak punya lagi natur untuk bisa merasakan keintiman dengan Tuhan, hidup yang penuh kasih dan kekudusan. Tapi di dalam penebusan Kristus, kan ini diberikan kembali sebagai ciptaan baru. Berarti di keluarga Kristen dan sekolah Kristen dan gereja harusnya habitat yang baru ini harus bisa dinikmati oleh anak-anak. Sehingga natur berelasi dengan Tuhan itu nanti menjadi naturnya anak Tuhan, dimanapun, kapanpun, pada usia kapanpun. Dan pembiasaan itu harus mulai dari kecil. Itu sebabnya kenapa kalau di kelas basic, kalau pelajaran Alkitab itu selalu dibuat seperti real, seperti anak-anak itu ada di kisah Alkitab itu. Jadi bukan diceritai Bible story, tapi mereka dihadirkan dalam Bible story. Itu harus menjadi suatu impression. Kenapa? Karena begini, saya belajar dari seorang, tapi saya sudah lupa namanya. Dia mengatakan begini, anak itu akan merekam sesuatu ketika dia impress. Impress itu bisa sesuatu yang sangat menarik atau sesuatu yang sangat susah. Jadi bukan melalui menghafal sebenarnya. Dia akan mengingat ketika itu impress, berkesan. Jadi pada waktu dari kecil itu sudah diberi sebuah pengalaman mengesankan dengan Bible story, Jesus story, dan pengalaman berjalan bersama Tuhan itu indah, maka kemampuan untuk mememori hal-hal yang benar, yang kudus itu sudah efektif, sudah mempunyai kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan. Jadi
menurut saya sangat penting dan seharusnya semua sekolah Kristen, dan yang pertama pasti keluarga, karena itu adalah sekolah pertama, harus mendesain dan merancang suasana belajar yang membuat anak mengalami hadirat Tuhan. Nah, gitu. Sukacita untuk belajar ya. Gitu. Karena kalau sebenarnya anak-anak itu, kalau saya melihat ya kalau dari umur yang TK, basic sampai TK, biasanya mereka kan kadang satu pergumulan waktu mau masuk sekolah itu berpisah dari orang tua. Betul. Sehingga itu yang membuat mereka waktu mau sekolah rasanya, wah ini berpisah dari orang tua. Tapi nanti pergumulannya SMP beda lagi. Yang membuat kurang semangat itu bukan lagi tentang perpisahan dengan orang tua, tapi ada banyak hal gitu ya. Tapi Pelangi Kristus sangat concern untuk anak itu tetap harus bersukacita gitu ya. Merasakan sukacita itu. Hadirat Tuhan. Ya, betul. Di dalam belajar. Kalau sekarang 3 hal Bu Magda, kira-kira kalau bisa disimpulkan 3 hal apa yang membuat anak-anak itu senang bersekolah di Pelangi Kristus? Menurut asumsi saya atau menurut rancangan Pelangi Kristus ya? Boleh ya. Sebelum saya jawab nih, saya tuh ingin tahu, kan Guru Katy ini kan pernah masuk di basic waktu tapi belum sekolah masih betul. Sekolah Alkitab masih IBC. Bahagia enggak waktu masuk umur 3 tahun itu? Sejujurnya nggak inget Bu. Nggak inget. Gini. Andai kata nggak inget detailnya, tapi merasakan sesuatu yang menyenangkan kah? Atau sesuatu yang menakutkan? Kira-kira gimana? Yang diingat waktu itu senang sih, pasti waktu main drama, ingat main drama jadi Maria. Waktu itu sih malu-malu, memang merasa malu, tapi ingat momen itu main drama. Terus kemudian momen camp Pratama itu juga ingat. Apa yang ingat di camp Pratama? Waktu belajar berani. Berdua-dua kecil-kecil Pak Sentolof. Berjalan malam-malam, gurunya ngumpet di belakang pohon. Iya. Jadi begini. Kami dengan serius ingin anak-anak itu sebanyak mungkin punya impression indah bahwa ketika belajar firman, bahwa ketika mengenal Tuhan itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Maka kami berusaha supaya anak itu merasa bahagia ketika belajar Alkitab. Merasakan ini sesuatu yang bisa mereka pegang, mereka andalkan, mereka percaya, merasa nyaman, merasa damai, merasa tidak takut, merasa terjawab kebutuhan sebagai anak. Karena anak itu kan belum mampu menerjemahkan. Aku butuh ini kan belum bisa. Tapi kita ingin supaya tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus, semua proses yang dijalankan waktu anak-anak belajar di Pelangi Kristus itu proses yang membuat anak itu merasa aman, merasa nyaman, tidak terancam, bisa jadi dirinya sendiri, bisa mengekspresikan apa saja tanpa dihakimi. Itu sebabnya ketika anak pertama kali masuk umur 3, kan kita ada yang namanya penyerahan murid. Itu kita bawa orang tua, kita menyapa mereka. Proses untuk merasa aman dan nyaman itu kita buat senatur mungkin, bukan proses disapih dengan paksa, tapi dengan gembira. Ayo di sini, kalau belum mau ya nggak apa-apa. Kemudian 1 minggu pertama orang tua bisa masuk, bisa ikut. Kalau berpamitan pun harus pamitan, nggak boleh tiba-tiba hilang. Dan kita ikuti proses itu secara wajar. Jadi anak tidak merasa terancam atau ketakutan tiba-tiba mengalami sesuatu yang dia belum siap. Jadi membuat anak merasa nyaman tapi dalam kondisi hati yang mereka berdamai. Mereka siap. Nah, gimana mama boleh pulang ya? Mama mau masak. Ya nanti kamu dijemput. Dadah sama mama. Mama sayang. Ayo bilang. Jadi kita mencoba apa yang ada dalam hati anak itu kita terjemahkan. Supaya anak merasa, oh ternyata om tante ini gitu ya. Kan mereka belum ngerti konsep guru toh. Orang baru, orang dewasa ini baik ya. Ngerti aku. Nah, ketika dia merasa aman, dia mulai digandeng gurunya, dia mulai mau pegang. Terus kan kita kan mengatakan boleh bawa mainannya, ingat ya?
apa yang dia merasa aman. Anak kan kalau datang bawa bonekanya merasa ada sesuatu yang dia bisa merasa nyaman. Jadi kita buat apa yang membuat mereka merasa nyaman, merasa tenang, mainannya. Nanti kan mereka belum mau berbagi. Berbagi pun kita harus menolong. Dulunya punya keluarga sendiri, berbagi sama keluarganya. Mungkin adiknya yang lebih kecil atau cece-nya atau kokonya. Masuk di sini, ini temanku ini siapa? Kan mereka kan tidak mengenal siapa orang-orang ini, orang baru dalam hidup mereka dengan vocabulary. Ini adalah teman, kan mereka tidak begitu. Mereka akan membuka circle hidup mereka atau relasi itu dengan ketika itu, oh ternyata aman, aku tidak terganggu, saya merasa bisa berbagi, bisa percaya. Nah, proses ini harus kita desain seserius mungkin. Jadi nomor 1, anak bahagia kalau dia merasa aman, nyaman, hak-haknya tidak dibully, katakanlah begitu. Jadi memang mengajar kelas basic ya, Guru Kathy kan sekarang sebagai kepala sekolah untuk yang pre-elementary, ini adalah hal yang penting. Karena kalau sampai anak itu mengalami pengalaman yang pahit, takut, merasa, oh ini sesuatu yang mengancam, itu untuk memulihkan itu susah. Lebih baik lambat prosesnya daripada dipaksa. Karena tiap anak sendiri-sendiri, itu yang pertama. Berarti, yang kedua, kan kita bertiga tadi ya. Betul. Mau komentar dulu boleh. Berarti kalau sekarang anak-anak itu suka masih kalau dijemput nggak mau pulang itu berarti aman ya, Bu? Itu betul. Berapa lama mereka mau dijemput nggak mau pulang? Oh, sampai dari semua yang basic, pre-A, pre-B semua. Masih begitu ya? Rata-rata. Dari masuk sampai begitu kira-kira berapa lama? Maksudnya dari masuk takut sampai akhirnya mau dijemput malah gini. Waktu datang dulu nangis kalau ditinggal mama. Sekarang mereka nangis kalau dijemput mama. Iya, betul. Berapa jaraknya? Harusnya singkat sih. Jarang yang datang nangis takut ditinggal gitu ya? Mama itu jarang sih. Ya, ada tapi jarang. Sudah jarang ya. Nah, jadi itu betul katanya bahwa anak sudah merasa aman, nyaman, dan ketika mereka harus masuk dalam suasana yang mereka kegembiraannya di sini tidak bisa berlangsung lagi, maka nggak mau pulang ya. Walaupun gurunya mau ngajar di kelas yang lebih besar, terpaksa bilang papa mama tolong jemput anaknya, terus papa mama harus bujuk-bujuk untuk pulang. Iya. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ketika keunikan anak itu bisa dimengerti. Jadi anak mendapatkan pengakuan. Ya mungkin anak tidak bilang untuk mendapatkan pengakuan, tapi dia tidak merasa aneh. Dia tidak merasa disendirikan. Dia punya lingkungan yang bisa menerima dia. Itu membuat dia bahagia. Ya kan? Nah biasanya orang tidak bisa menerima keunikan ketika merasa ini kok tidak sama dengan saya. Padahal tidak ada yang sama. Nah, bagaimana Pelangi Kristus itu menolong bahwa keunikan itu baik, keunikan itu indah. Jadi Pelangi Kristus berusaha supaya setiap anak dengan berbagai macam karakter yang berbeda, cara ngomong yang berbeda, karakter yang berbeda, apalagi anak-anak masih berdosa ya, dan semua kita kan berdosa. Kemampuan menerima sikap-sikap yang tidak menyenangkan, misalnya suaranya keras lah, kalau bawa makanan itu agak kelihatan kikir lah, kan ingat kayak berbagi ya. Tapi kita menolong mereka untuk dipahami dan tidak merasa bahwa mereka jelek, bahwa mereka tidak bagus, mereka tidak baik. Selama mereka merasa ada apresiasi, proses untuk bertumbuhnya itu dipahami, orang-orang sekitarnya, orang dewasa di sekitarnya itu mengayomi, teman-teman tidak memusuhi, itu mereka akan senang karena mereka diterima. Itu kenapa tidak ada perbandingan sama sekali di Pelangi Kristus ya. Jadi kita tidak pernah menerapkan juara 1, juara 2, juara 3. Bahkan kalau lomba itu diharapkan semua menang walaupun kategorinya bisa kita rancang. Oh ini menang karena berani, ini menang karena rajin, ini menang karena sayang sama temannya. Jadi semua diberi karakter apa yang menjadi proses dia yang baik. Bahkan kalau di office kan juga sering dikasih apresiasi, diberi nama. Jadi kita tidak mengizinkan
guru untuk memberi label, bahkan anak yang malas memberi label secara negatif, nggak boleh. Dan juga kalau memberikan treasure box ya, itu semua dipakai supaya anak tuh merasa sekecil apapun dihargai, diterima. Di mana mereka waktu berpendapat, menyanyi di depan, semua dapat giliran. Maka kita akan menerapkan everyday ada leadernya ganti. Dulu zaman saya sekolah ya, setahun itu satu saja ketua kelas, betul ya? Iya, sekolahnya, nah gitu kan ya? Yang anak yang juara 1 gitu ya? Atau anak yang paling nakal. Zaman saya dulu yang kelihatannya paling jagoan sama kepala sekolah untuk menaklukkan dia sudah jadi ketua kelas. Saya masih ingat waktu saya SMA itu ada ketua kelas yang modelnya agak serem gitu. Badannya besar, kulitnya agak gelap gitu ya. Jadi di kelas tuh semuanya merasa seperti kalau kita ini harus seperti takut sama teman kita ini. Dia jadikan kepala sekolah jadi sekretarisnya. Tapi ternyata hatinya lembut, baik, menyenangkan. Sekarang jadi pendeta. Jadi anak pertama merasa aman, nyaman. 2 diterima. 3 dikasihi. Nah, dikasihi ini hanya bisa terjadi ketika guru mengajar dengan hati, ya kan? Jadi anak bisa tahu bahwa perlakuan guru kepadanya itu tulus, jujur. Jangan bilang anak kecil, bayi aja bisa merasa loh. Kalau orang dewasa memeluk dengan sayang, itu dia bisa mudah ditaklukkan, ya kan? Walaupun memang pada umumnya bayi digendong siapa saja pasti akan mau sampai usia 8-9 bulan. Setelah 10 bulan setelah dia kenal, dia mulai bisa memilih dan kadang-kadang dia rebel. Tapi ketika dia bisa merasakan ini tulus, itu dia bisa, itu anak kecil. Nah, mengapa kasih itu selalu bisa diuji? Karena kasih itu sebenarnya sumbernya kan dari Tuhan. Jadi kalau seorang guru penuh kasih, waktu memegang anak sambil mendoakan dan memberkati, itu akan membuat anak bahagia. Karena mereka merasakan kehadiran Tuhan. Nah, gitu. Gimana menurut Guru Kathy? Setuju. Ya, itu juga yang saya alami waktu saya bersekolah di Pelangi Kristus. Iya. Sampai sudah SMA juga mengalami begitu. Iya, betul. Kalau terutama poin ya semuanya sih aman, diterima dan dikasihi. Karena di dalam melewati pergumulan, kalau saya full kurikulum kan baru SMP. Iya. Dan memang pergumulan anak remaja itu kan tidak mudah gitu ya. Betul. Jadi ketika saya ingat momen saya SMP SMA itu ada masa di mana berontak gitu. Walaupun sudah tahu apa yang benar, tapi kan daging ini lemah gitu ya. Walaupun tahu apa yang benar, tapi rasanya sangat sulit untuk menerima. Sampai akhirnya saya bertemu satu orang guru yang sampai sekarang masih ada gitu ya. Yang saya merasa benar-benar dikasihi gitu. Walaupun tidak banyak berbicara, maksudnya tidak banyak nasihat yang dikatakan, karena saya sudah tahu nasihatnya semua yang mau dikatakan gitu. Iya, betul. Jadi pernah guru itu tulis surat sama saya waktu itu. Kami punya buku khusus, buku di mana kami saling bersurat gitu. Jadi saya bisa menceritakan apa, nanti gurunya balas gitu. Gurunya itu bilang begini, saya tidak mau mendorong kamu, istilahnya push, memaksa gitu ya. Karena kalau saya mendorong kamu, punggungmu sakit, tangan saya juga sakit gitu. Jadi dengan ya itu akhirnya karena saya merasakan sungguh-sungguh diterima dan dikasihi, itu yang membuat perubahan yang terjadi itu juga perubahan yang jujur, yang tulus gitu, bukan dipaksa, bukan karena takut kayak gitu. Jadi ya itu juga yang saya alami. Puji Tuhan. Ya. Baik, senang dengar ceritanya Guru Kathy. Ya. Pelangi Kristus mendidik anak melalui berbagai kurikulum yang berlandaskan Alkitab, kurikulum misi, PACE, kurikulum Putra Pengabdi, Taman Bacaan.
Setiap aspek kehidupan siswa diperhatikan dan dididik sedemikian rupa sehingga setiap murid mampu menjadi semakin serupa dengan Tuhan dan mampu menggenapi rencananya. Kalau Anda adalah orang tua yang mencari sekolah yang secara utuh menerapkan firman Tuhan, Pelangi Kristus adalah jawabannya. Yuk kunjungi Instagram kami di @pelangikristus dan booking jadwal kunjungan sekolah sekarang juga. Jadi kesimpulannya senang bersekolah di Pelangi Kristus. Sampai kembali lagi jadi guru. Iya, betul. Berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. God be with you all.